Selamat pagi, selamat berjumpa kembali para siswa kami pada pembelajaran sifat-sifat fungsi kuadrat. Kita memasuki sifat-sifat gambar fungsi kuadrat. Jadi yang menjadi perhatian kita dalam hal ini ada beberapa kata kuncinya dengan memperhatikan koefisien dari x kuadratnya atau nilai A dan memperhatikan harga diskriminannya. Jadi bentuk umum grafik yang kita ketahui bahwa fungsi x adalah ax kuadrat plus minus sebenarnya tambah bx plus minus c. Maka pertama jika diperhatikan dari nilai a-nya, dari bentuk yang ax kuadrat plus minus bx plus minus c tadi, pertama sorotan kita atau perhatian ketentuan berdasarkan nilai a. 1. Jika A lebih besar atau positif, jika A lebih besar dari 0 atau positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas, yaitu seperti gambar 13A ini ya. Dia positif, arti A-nya terbuka ke atas. Kemudian jika A lebih kecil dari 0 atau negatif, maka grafik parabola terbuka ke bawah. Gambar 13B ini yang terbuka ke bawah. Itulah ketentuan dari A. Kemudian ketentuan dari nilai harga B-nya ya. Nilai harga diskriminan itu sendiri adalah yang di bawah dari akar rumus ABC, yaitu ini dia, B diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Lalu bagaimana maksudnya? Untuk nilai D ada 3 ketentuannya nanti ya. Jadi secara geometri nilai diskriminan berkorespondensi dengan titik potong grafik dengan sumbu X sebagai berikut. Jadi untuk menentukan nilai titik potong grafiknya lah yang ditentukan berdasarkan harga D, itu maksudnya harga diskriminannya. Ya, kita perhatikan ketentuan-ketentuannya. Ada 3 ketentuan. 1, untuk D lebih besar dari 0 atau diskriminan lebih besar dari 0, maksudnya apa? Yang nilai B kuadrat kurang 4AC tadi lebih besar dari 0. Maka grafik memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Jadi ini dia ya. Ada 2 titik berbeda kalau D lebih besar dari 0. Jadi ini namanya A-nya positif, D-nya lebih besar dari 0, terbuka ke atas. Ini A-nya positif, ya D-nya bagaimana? Lebih kecil dari 0 begitu ya. Kemudian untuk D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di sebuah titik, atau itu disebut dengan bersinggungan. Itu ini dia, hanya 1 titik terbuka ke atas. Ini 1 titik terbuka ke bawah. Kemudian yang ketiga, untuk D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung. Jadi dengan kata lain terlepas dari sumbu X dia. Ini untuk terbuka ke atas, ini untuk terbuka ke bawah. Nah, jadi sekarang grafik fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X ada lagi disebut dengan sifat khususnya. Untuk yang tidak memotong sumbu X itu, tapi ada syaratnya. Jadi dibagi 2 dia. Untuk A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0, grafik berada di atas sumbu X. Hal ini berarti peta atau nilai fungsi kuadrat positif untuk seluruh harga X dan biasa disebut dengan definitif positif. Sedangkan untuk A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0, seluruh grafik berada di bawah sumbu X. Hal ini berarti peta atau nilai fungsi bernilai negatif, atau untuk seluruh harga X-nya yang negatif disebutlah seperti ini dengan definitif atau grafik fungsi definitif negatif, itu maksudnya. Jadi perhatikan, berarti ini
definitif positif, ini definitif negatif. Menggambar, sebut sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berikut. Untuk A, fungsi X sama dengan X kuadrat kurang 3X kurang 4. Dalam hal ini artinya bahwa dari X kuadrat kurang 3X kurang 4 tadi, A itu adalah 1, B-nya minus 3, dan C-nya minus 4. Kalau A berarti sama dengan 1 kan lebih besar dari 0. Berarti bernilai positif, maka pasti grafik terbuka ke atas. Diskriminan, yaitu tadi B sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C, berarti B-nya minus 3 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali minus 4. Nah, jadi harus hati-hati dengan tanda-tanda. Minus 3 pangkat 2 berarti minus 3 kali minus 3, maka 9. Sedangkan ini kurang 4 kali 1 kali minus 4. Jadi berarti kurang dalam kurung kita buat 4 kali 1 4 kali minus 4 berarti kurang 16. Berarti kurang 6, negatif 16, maka menjadi tambah 16. Jadi bahwa harga diskriminannya adalah 9 tambah 16, 25. Karena diskriminannya 25 berarti lebih besar 0, maka grafik memotong sebuah X di 2 titik yang berbeda. Jadi kesimpulannya, grafik fungsi berupa parabola yang terbuka ke atas dan memotong di sumbu X di 2 titik yang berbeda. Contoh B, fungsi X minus 2X kuadrat tambah X kurang 5. Maka artinya A-nya minus 2, B-nya 1, dan C-nya minus 5. Karena A minus 2 berarti lebih kecil 0, berarti negatif, maka grafik fungsi terbuka ke bawah. Sedangkan D-nya B kuadrat kurang 4AC berarti 1 kurang 4 kali minus 2 kali minus 5. Nah, jadi perhatikan bahwa 4AC-nya ini, maka kita sudah selesaikan 1 pangkat 2 1 kurang, buka kurung, 4 kali minus 2 minus 8 kali minus 5 minus 40. Jadi tak minus dia. Berarti harga diskriminannya adalah 1 kurang 40 minus 39. Karena D adalah minus 39 berarti lebih kecil dari 0, maka grafik fungsi grafik fungsinya bagaimana kalau tadi D lebih kecil dari 0? Berada berupa parabola yang terbuka ke bawah karena A-nya negatif. Kemudian juga parabolanya juga tidak memotong sumbu X, atau seluruh grafik berada di bawah sumbu X, atau yang disebut dengan tadi definitif negatif. Seperti itu cara-caranya. Lalu contoh yang kedua, jika persamaan fungsi kuadrat itu mempunyai nilai konstanta, maka kita diminta untuk menentukan nilai konstanta tersebut. Tentukan nilai K dan M yang memenuhi agar grafik fungsi kuadrat berikut menyinggung sumbu X. Nah, jadi dipersyaratkan grafik menyinggung sumbu X. Kapan menyinggung sumbu X? Kalau harga diskriminasi sama dengan 0. Itu penyelesaiannya. Jadi untuk soal A yang fungsi X-nya adalah 1 tambah K kuadrat X kuadrat tambah 10KX tambah 16. Dalam hal ini kita diminta menentukan nilai K. Ya, nilai K berarti ini yang 1 tambah K kuadrat ini adalah harga A. Yang 10KX ini berarti 10K-nya adalah nilai B, itu maksudnya. Jadi penyelesaiannya berarti bahwa A adalah 1 tambah K kuadrat dan B 10K dan C 16. Sedangkan syarat menyinggung sebuah SD sama dengan 0. Seperti itu. Maka perhatikan cara uraiannya. Oke. Kita tentukan berarti D sama dengan 0. Apa konsep D? Diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Masukkan. Di mana bahwa B-nya tadi adalah 10K. Berarti 10K dikuadratkan. Kurang 4AC, di mana A-nya 1 tambah K kuadrat. Kemudian C-nya 16. Maka kita sederhanakan 10K berarti 10-nya ini kuadrat berarti 100. K-nya kuadrat jadi 100K kuadrat. Kemudian yang ini kurang 64 kurang 64K ini datangnya dari mana? Ini kalikan aja dulu. Kurang 4 kali K. 4 kali 1, 4. Kali 16, maka kurang 4. Kemudian kurang
4 kali K kuadrat kurang 4 K kuadrat, 16, maka dia kurang 64 K kuadrat. Berarti di sini yang 100 K kuadrat dikurang 64 K kuadrat, tinggallah 36 K kuadrat, kurang 4 sama dengan 0. Jadi dengan kata lain sebenarnya ini bisa kita pindahkan kemari tanpa pemaktoran. 36K kuadrat sama dengan 64. Berarti K kuadrat sama dengan 64 dibagi 36. Ya kan? Sama-sama bagi 8, berarti 8 per 6. Berarti K kuadrat itu plus minus akar dari 8 per 36. Atau lewat pemaktoran, yang 36K kuadrat kurang 64 tadi sama dengan 0. Faktornya adalah 6K tambah 8 kali 6K kurang 8. Berarti 6K tambah 8, 0. Yang ini maksudnya. Berarti 6K itu ini pindah menjadi negatif 8. Berarti K-nya negatif 4 per 3. Atau 6K kurang 8 sama dengan 0. Berarti 6K itu adalah 8. Berarti 6K-nya 8 per 6 atau 4 per 3. Atau yang Bapak sebutkan tadi seperti ini. Apabila tidak ada harga B-nya, maka ini bisa kita pindahkan. Tinggallah 36K sama 64. Berarti K 64 bagi 36 sama bagi 6, berarti 8 per 6. Jadi K kuadrat itu 8 per 6, berarti harga K-nya sekali positif, ya kan? Berarti 8 per 6 sekali negatif, itu negatif 8 per 6 atau 4 per 3 dan 3 per 4. Itu caranya. Oke. Lalu untuk contoh B tadi menentukan nilai M. Oke. Kita lihat di sini fungsi Gx-nya atau fungsi kuadratnya adalah mx kuadrat tambah M tambah 1 kali X tambah A. Ini artinya bahwa A sama dengan M dan B-nya sama dengan M tambah 1 dan C adalah 1. Jadi kita masuk lagi syaratnya. Karena diskriminan harus sama dengan 0. Berarti yang B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Berarti kita ganti. B kuadrat, apa B-nya tadi? Dari pernyataan soal MX kuadrat tambah M tambah 1 kali X tambah X tambah 1 itu. Yaitu bahwa B-nya adalah M tambah 1. Berarti M tambah 1 dikuadratkan. Kurang 4 kali M kali 1 sama dengan 0. Nah, di sini langsung dipercepat dia. Ya, seharusnya sini M kuadrat tambah 2 kali M kali 1 berarti tambah 2M. Kemudian tambah 1. Kemudian dikurang 4M sama dengan 0. Nah, jadi nggak usah bingung. Coba supaya lebih jelas dia, kita tuliskan dulu. Hasil dari yang ini kita kuadratkan menjadi M kuadrat. Kemudian tambah 2 kali M kali 1 tambah 2M. Kemudian tambah 1. Kemudian ini kurang 4M. Sama dengan 0. Jadi dari sana datangnya yang kurang 2M ini. Tambah 2M kurang 4M. Ya jelas. Tambah 2M kurang 4M. Maka tinggallah dia M kuadrat kurang 2M tambah 1. Ini ya. Tambah 1 yang ini dia datangnya. Oke. Nah, berarti bisa kita faktorkan mencari dua buah bilangan. Kalau ditambahkan dia minus 2. Kalau dikalikan dia positif 1. Maka berarti M kurang 1 kali M kurang 1. Ya, kurang 1 tambah kurang 1 kurang 2. Kurang 1 kali kurang 1, 1. Jadi berarti M kurang 1 kali M kurang 1 bisa dinyatakan dengan M kurang 1 kuadrat. Berarti jawabannya adalah pindah. Ya. Sama-sama M kurang 1 sama dengan 0. Berarti M sama dengan 0 tambah 1. Jadi harga M itu hanya 1, yaitu M sama dengan 1. Bukan nomor 3. Nomor 2. Bapak pilih nomor 2C ya. Nomor 2C. Tentukan nilai M agar grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X.
Apa syaratnya menyinggung tadi? Ya, diskriminan harus sama dengan 0. Jadi gx kuadrat sama dengan x kuadrat tambah m tambah 1 kali x tambah 9. Kita aplikasikan ke bentuk umumnya tadi, ax kuadrat plus minus bx plus minus c. Berarti harga A adalah 1 dan harga B adalah M tambah 1 dan harga C 9. Lalu syaratnya menyinggung D sama dengan 0, berarti B kuadrat kurang 4AC-nya sama dengan 0, kita nyatakan. Lalu isikan B-nya. B-nya berapa? M tambah 1. M tambah 1 dikuadratkan, berarti M-nya dikuadratkan M kuadrat. Kemudian 2 kali M kali 1, berarti tambah 2M. Kemudian satunya kuadrat berarti tambah 1. Lalu kurang 4 kali 1 kali 9, berarti kurang 36. Lalu kita sederhanakan bahwa M kuadrat tambah 2M, kemudian tambah 1 kurang 3, berarti kurang 35 sama dengan 0. Maka berapakah harga-harga M yang dipenuhi? Oke, dalam hal ini, lewat pematoran, kita cari apabila harga dari fungsi E kuadratnya sudah 1, sini koefisiennya, bisa kita cari sini TK tambah kali. Jadi, kita mencari dua buah bilangan yang kalau kita tambahkan hasilnya positif 2, yaitu bilangan 7 dan negatif 5. Kalau kita kalikan, dia negatif 35. Oke, ini dia faktornya. Berarti M kali M, M kuadrat. M kali kurang 5, kurang 5M. Kemudian tambah 7M, berarti kan tambah 2M. Kemudian 7 kali kurang 5, berarti kurang 35. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, untuk nilai M tambah 7 sama dengan 0, ini maksudnya M tambah 7 sama dengan 0, maka nilai M-nya adalah negatif 7. Untuk M kurang 5 sama dengan 0, berarti nilai M-nya adalah 5. Nah, jadi dengan demikian, ini akan kita buktikan bahwa pada saat M sama dengan negatif 7 dan M5 sama enggak persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya. Nah, ini dia buktinya. Ya. Bukti bahwa Gx x kuadrat tambah M tambah 1 X tambah 9 untuk M sama dengan negatif 7. Maka berarti X kuadrat tambah ganti M-nya dengan negatif 7. Negatif 7 tambah 1 kali X tambah 9. Maka hasilnya adalah X kuadrat kurang 6X tambah 9. Lalu untuk M-nya 5 tadi, ganti lagi M dengan 5. Berarti yang X kuadrat tambah M tambah 1 kali X tadi tambah 9, kita ganti dengan 5, berarti 5 tambah 1, 6. Juga bahwa X kuadrat tambah 6X tambah 9. Jadi kesimpulannya bahwa fungsi kuadratnya sama, jadi benarlah harga M itu seperti itu. Ya, berikutnya kita pilih satu contoh untuk pertanyaan soal nomor 3. Pertanyaan soal nomor 3 ini dia. Tentukan batas-batas nilai N agar fungsi kuadrat mempunyai nilai sifat definitif positif, itu yang Bapak ambil dari 3A. Untuk Hx sama dengan X kuadrat tambah X tambah N kurang 2. Jadi jangan bingung. Ax kuadrat tambah Bx tambah C, berarti C-nya N kurang 2. Jadi kesimpulannya kita artikan bahwa dari bentuk Hx adalah X kuadrat tambah X tambah N kurang 2 tadi, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, dan C-nya adalah N kurang 2. Sifat definitif positif apa? Syaratnya bahwa positif berarti A lebih besar 0. Oke, kita lihat bahwa A sama dengan 1, berarti sudah mensyarat. Lalu kita masukkan supaya dia menjadi definitif positif, pengertian definitif tidak menyinggung sumbu X, berarti harus kita nyatakan B kuadrat kurang 4AC itu lebih kecil dari 0. Kita masukkanlah koefisien dari X kuadrat, X pangkat 1 dan C-nya dari soal X kuadrat tambah X tambah N kurang 2 tadi. Oke. Berarti B 1 masuk, B kuadrat 1 kuadrat kurang 4 ketentuan A 1. Tuh, C N kurang 2. Lalu kita sederhanakan. Ini kalikan dulu. 4 kali 1 4, berarti kali N kurang 2. Nah, ini jangan salah. 1 kurang 4 kali N kurang 4N. Kurang 4 kali kurang 2 tambah 8, sini jadi tambah, jangan salah ya. Oke, kita sederhanakan lagi. 1 tambah 8 9. Jadi kurang 4N tambah 9 lebih kecil dari 0. Maka berarti negatif 4N ini pindah dari positif menjadi negatif. Negatif 4N lebih kecil dari negatif 9. Berarti N-nya adalah negatif 9 per 4. Tuh pertama. Yang kedua, balikkan dia. Nah, balikkan. Kan itu. Baru balikkan tanda balik. Nah, atau N dibalikkan tandanya, tanda lebih besar, tanda menjadi negatif. Terbalik tandanya. Jadi kesimpulannya bahwa agar fungsi mempunyai sifat definitif positif, maka harga N itu harus lebih besar dari negatif 9/4 dan lebih kecil dari 9/4. Nah, dengan ada
soal 1, 2, 3 pertanyaan dari masing-masing 1A sampai I barangkali. Banyak pertanyaannya, Bapak sudah pilihkan 4. Mudah-mudahan dengan demikian Anda bisa mampu mengerjakannya. Selamat pagi, salam sehat, dan selamat mengerjakan soal-soal latihan sesuai dengan perintah di bawah keterangan WA yang Bapak sampaikan. Dengan matematika, semua akan lebih mudah, itu prinsipnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berlatih sampai letih tanpa pamrih untuk menjadi yang